Kalau menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, yang namanya rasio dokter kepada penduduk yang masih layak itu adalah 1:1000. Artinya, seorang dokter itu melayani 1000 jiwa. Bagi yang berminat menjadi dokter, atau keluarga yang anaknya berminat menjadi dokter, ini perlu kita tahu bagaimana sebenarnya kalau menjadi mahasiswa kedokteran. Sahabatku, para agen perubahan yang saya cintai, di penghujung tahun ajaran di sekolah-sekolah seperti sekarang ini, maka murid-murid kelas 3 SMA sangat-sangat sibuk mengadakan persiapan untuk memasuki perkuliahan di perguruan tinggi. Sahabatku, ada salah satu fakultas yang hingga kini masih menjadi favorit, yaitu adalah Fakultas Kedokteran. Buktinya, Fakultas Kedokteran, baik di swasta maupun di negeri, dari tahun ke tahun selalu dibanjiri oleh calon-calon mahasiswa. Dan secara umum, pastilah Fakultas Kedokteran ini menolak begitu banyak calon-calon mahasiswa yang tidak tertampung di fakultas ini. Sahabatku, memang yang namanya jurusan Fakultas Kedokteran ini begitu seksi dan begitu menarik, dan sangat dibutuhkan lulusannya di tengah bangsa ini, berhubung karena bangsa ini sangat-sangat kekurangan dokter. Kita tahu bahwa bangsa ini memiliki penduduk 275 juta jiwa, dan dokter yang tersedia di tengah bangsa ini saat ini itu adalah hanya 140.000 dokter. Dengan kata lain, boleh kita katakan bahwa satu dokter sekarang ini harus melayani 2.000 jiwa penduduk. Dan angka ini adalah angka yang sangat-sangat berlebihan. Kalau menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, yang namanya rasio dokter kepada penduduk yang masih layak itu adalah 1:1000. Artinya, seorang dokter itu melayani 1000 jiwa. Tetapi kalau di negara kita, ini justru sudah 2 kali lipat. Satu dokter harus mampu melayani 2000 jiwa. Oleh karena itulah, maka banyak sekali kita temukan masalah-masalah dalam pelayanan kesehatan di negara ini. Yaitu, kalau kita pergi misalnya ke sebuah rumah sakit, atau ke praktek dokter, atau kemana saja yang namanya pelayanan kesehatan, pasti kita itu akan antri panjang. Memang di negara kita yang banyak penduduknya ini, yang namanya antri itu sudah menjadi budaya pasti. Jangankan di rumah sakit, di restoran pun kita sering kali mengalami antri yang panjang karena begitu banyaknya penduduk yang membutuhkan layanan. Jadi sekali lagi, Fakultas Kedokteran adalah fakultas yang seksi dan sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Namun saudara-saudaraku, bagi yang berminat menjadi dokter, atau keluarga yang anaknya berminat menjadi dokter, ini perlu kita tahu bagaimana sebenarnya kalau menjadi mahasiswa kedokteran. Untuk menjadi mahasiswa kedokteran di negara ini, ada banyak beban yang harus ditanggulangi. Kalau kami melihat, ada 3 faktor yang harus diperhitungkan matang-matang kalau mau masuk menjadi seorang dokter. Yang pertama, itu adalah mahal biaya. Tentu kita semua sudah paham atau sudah tahu kalau yang namanya menjadi dokter itu memang biayanya tidak tanggung-tanggung, jauh lebih mahal dibandingkan fakultas-fakultas yang lain. Kami membuat perhitungan kira-kira biayanya itu berapa. Begini, apabila seseorang masuk ke Fakultas Kedokteran, maka pertama-tama dia itu harus membayar uang pembangunan. Uang pembangunan ini, kalau kita hitung besarnya, ini sekarang sangat-sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena memang data menunjukkan di lapangan, uang pembangunan itu berkisar antara 150 sampai 350 juta. Seandainya kita pukul rata 250 juta. Berarti pada saat dia memasuki Fakultas Kedokteran,
maka dia harus menanggung biaya 250 juta untuk pembangunan. Kemudian yang kedua, yang namanya uang kuliah. Uang kuliah ini kami lihat rata-ratanya itu adalah sekitar 20 juta per semester. Untuk menjadi seorang dokter, pendidikannya ditempuh dalam waktu 12 semester atau 6 tahun. Jadi biaya uang kuliah untuk seorang mahasiswa kedokteran itu yang dibutuhkan sampai dia tamat itu adalah, boleh kita hitung, 240 juta. Seterusnya, mahasiswa kedokteran ini juga membutuhkan biaya hidup atau living cost. Dan biasanya biaya hidup mereka ini sedikit agak mahal atau berbeda dibanding mahasiswa lain. Karena memang ada banyak sarana-sarana yang harus dilengkapi. Kalau kami menghitung, seorang mahasiswa kedokteran itu membutuhkan biaya hidupnya sekitar 4 juta per bulan. Kalau 4 juta per bulan, berarti setahun itu dia itu sudah menghabiskan 4 juta kali 12, berarti itu sudah menghabiskan 48 juta. 48 juta itu per tahun. 48 juta dikali dengan 6 tahun, maka jumlahnya itu sekitar 288 juta. Jadi biaya hidupnya 288 juta sampai tamat seorang dokter. Kemudian selain itu, ada banyak alat-alat dan juga sarana-sarana lain yang dibutuhkan untuk bisa mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran. Kalau kami menghitung sarana-sarana ini, mulai dari semester 1 sampai semester akhir selesai, itu dibutuhkan sekitar 150 juta. Dan yang terakhir, yang namanya mahasiswa kedokteran, ini setelah selesai pendidikan, maka dia harus koas, yaitu praktek langsung di rumah sakit. Tetapi masih sebagai asisten dokter, belum menjadi dokter yang langsung menangani pasien. Ini biaya ini kalau kami lihat, karena koas ini ada 2 tahun atau 4 semester, maka kami melihat ini paling tidak menghabiskan dana sekitar 100 juta. Jadi oleh karena itu, kalau seandainya di total semua biayanya, paling tidak seorang mahasiswa kedokteran membutuhkan biaya dari awal sampai akhirnya itu 1 miliar rupiah. Itulah bicara masalah biaya. Tetapi masalah beban yang kedua itu adalah masalah lamanya pendidikan. Pendidikan di Fakultas Kedokteran ini luar biasa lamanya. Kenapa? Karena pendidikan ini ada 2 tahap. Tahap pertama itu adalah tahap kuliah di kampus seperti mahasiswa yang lainnya. Habis itu selesai, dia diwisuda. Maka dia disebut namanya adalah sarjana kedokteran. Dan setelah diwisuda, dia melanjutkan pendidikannya, yaitu masuk kepada koasisten. Inilah yang tadi menjadi asisten dokter di rumah sakit. Inilah yang selama 2 tahun lagi. Berarti total pendidikannya itu adalah sampai 6 tahun. Dan ini sebenarnya sudah cukup lama. Itu pun seorang mahasiswa kedokteran yang sudah menyelesaikan koasnya, itu belum bisa langsung bekerja. Kenapa? Karena sebelum bekerja, ada lagi satu kewajiban. Kewajibannya ini adalah semua mahasiswa ini harus mengikuti internship. Internship ini adalah dipraktekkan dia sebagai seorang dokter di instansi-instansi yang diunjuk oleh pemerintah. Dan untuk internship ini pun, pemerintah tidak menanggung biaya kecuali biaya transportnya. Jadi oleh karena itu di sana pun masih menambah beban lagi. Jadi itu juga merupakan faktor yang menjadi beban bagi mahasiswa kedokteran. Yang ketiga, kita semua tahu bahwa menjadi dokter itu harus melewati proses pendidikan yang ilmunya begitu berat dan buku-bukunya begitu sulit serta mahal. Boleh dikatakan faktor-faktor ini harus dipersiapkan oleh setiap mahasiswa kedokteran. Makanya banyak orang yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan kedokterannya, dan banyak orang yang sudah langsung hands up, angkat tangan, tidak mau memasuki fakultas kedokteran. Dan inilah yang menjadi problema di tengah bangsa ini. Problemanya adalah bangsa ini membutuhkan banyak tenaga dokter. Tetapi dokter yang bisa dibentuk oleh lembaga pendidikan di negara ini
tidak atau belum memadai. Jadi oleh karena itu bangsa ini masih seret dengan pelayanan kesehatannya. Untuk menjadi solusi untuk ini, tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi lahirnya dokter-dokter baru di tengah bangsa ini. Kalau selama ini yang menjadi momok bagi masyarakat menjadi dokter adalah tadi itu ada biaya, kemudian lamanya pendidikan, dan beratnya ilmu pengetahuan mengenai kedokteran ini, pemerintah harus mengambil kebijakan. Untuk bangsa ini, kondisi bangsa kita yang ada sekarang ini, mau tidak mau, kita butuh dokter. Apabila dokter tidak memadai di negara kita ini, maka akan terjadi seperti yang ada sekarang ini. Begitu banyak masyarakat Indonesia yang pergi berobat ke luar negeri. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat kontroversi dengan kondisi bangsa ini. Kita harus memiliki dokter yang betul-betul mampu, terampil, dan tangguh. Dan untuk itu harus dibantu atau difasilitasi oleh pemerintah. Kita yakin bahwa ke depan jumlah penduduk masih semakin banyak. Karena usia-usia produktif juga tetap bertambah. Jadi dapat dibayangkan bahwa kebutuhan dokter ke masa depan akan jauh lebih tinggi lagi. Menurut data statistik dari Kementerian Pendidikan, bahwa bangsa ini setiap tahunnya hanya mampu menciptakan 12.000 dokter. Sementara kita membutuhkan 140.000 dokter lagi. Kita tidak tahu kapan ini akan terpenuhi. Hanya satu solusi, pemerintah harus memberikan kebijakan, memberikan subsidi, dan juga meringankan beban daripada calon-calon dokter yang bisa menaikkan taraf kesehatan di tengah bangsa ini. Saya Sortaman Saragi, salam agen perubahan, tetap semangat.